Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam mengikuti majelis taklim, mengikuti kajian rutin dari Detak Iman. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah dengan syafaat beliau yang insya Allah kita akan berharap syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Baik, malam ini tuh kita akan mengupas tentang masih seputaran kajian Ustadz ya. Jadi sama seperti saya tadi banyak salah mukadimah mungkin karena yaitu ada kelelahan batini ya. Wah, berat ya Tat ya. Ustadznya juga lelah. Malam ini kita ngebahas tentang umat capek, Ustadz pun lelah. Ya mungkin akan berkaitan dengan event Bali Muslim Festival yang mengangkat tentang mental health gitu. Jadi insya Allah kita bahas perlahan hari ini, mungkin nanti akan berkesinambungan dengan event Bali Muslim Festival tentang mental health. Baik, malam ini kita tetap masih bersama dengan Ustadz Agus Salim untuk membahas tema tentang umat capek, Ustadz pun lelah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutas samawati wal ardh. Wal hikmatu fi amrihi wa qudrahi wa syar'ihi. Yaf'alu ma yasha wa yakum ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil hasyar. Salaman wa tasliman katsira mabad. Alhamdulillah, segala syukur, segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah SWT, Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita di hari yang istimewa ini, hari di mana bertepatan dengan bangsa kita oleh Allah diberikan kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Anugerah besar yang Allah diberikan kepada bangsa kita sehingga kita memiliki izzah, memiliki kemuliaan yang tidak cukup hanya sebatas kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah, tapi kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kita mengisi momentum kemerdekaan ini dengan sesuatu yang insya Allah tidak hanya sebatas menjadi kenangan, tetapi juga menjadi pengalaman dan pengajaran bagi generasi anak-anak dan cucu-cucu kita insya Allah nantinya, sehingga mereka pun bisa menikmati kemerdekaan yang sejati dan mereka bisa mewarisi kemerdekaan juga kepada generasi-generasi mereka berikutnya. Terutama tentang kemerdekaan tidak hanya bersifat fisik, di mana dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda, Portugis dan juga kemudian Jepang selama sekian lamanya, ya begitu lama sekali, sehingga kemudian orang tua kita, kakek moyang kita, mereka rela mengorbankan tidak hanya sekedar waktunya, pikiran, tenaga, biaya atau harta, tapi juga mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka, darah mereka tertumpah, nyawa mereka melayang untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan pengakuan dan juga kemerdekaan yang menjadikan mereka memiliki kehidupan yang mulia, yang merupakan bagian dari tujuan daripada perjuangan dari bangsa kita dan juga sebagai seorang muslim, yaitu iskariman aumut syahidan, bisa hidup dalam kemuliaan ketika mendapatkan kemenangan, dan kalaupun harus gugur, maka gugur sebagai seorang syuhada. Ini yang istimewanya. Maka mari kita syukuri dengan sebenar kesyukuran, kita isi kemerdekaan tidak dengan merayakan, tapi dengan memperingati. Artinya kita mendapatkan pelajaran
dan juga mengambil kemudian hikmah dan pengalaman dari orang tua kita zaman dahulu untuk kita melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang insya Allah bermanfaat dan juga bisa menjadi kemudian peninggalan kita sebagai orang yang kemudian memiliki jiwa dan juga rasa sebagai seorang muslim beriman berislam di negara tercinta, negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan rahmat bagi bangsa kita dan juga memberikan keberkahan kepadanya sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, dan Allah senantiasa memberikan pengampunan bagi segenap bangsa, rakyat dan juga pemimpin-pemimpin yang senantiasa mudah-mudahan bisa berlaku adil dan juga bisa berlaku kemudian amanah dalam mengemban tugasnya sebagai pemimpin bangsa ini. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita malam hari ini yaitu tentang tema yang menggelitik, menarik ya, yaitu umat capek, ustadznya lelah. Makanya rada-rada lemas bicaranya hari ini. Temanya udah seperti itu. Ya, ini adalah dua sisi beban mental dunia dakwah modern ya. Jadi bedanya di sini. Zaman dahulu para sahabat-sahabat yang mulia Rasul Muhammad SAW itu jelas mereka sebagai manusia mengenal kata lelah itu jelas. Ya, tidak mungkin tidak manusiawi. Ya, tetapi tidak menjadikan mereka berhenti daripada kemudian melaksanakan tugas dan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan risalah dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Tidak pernah merasa lelah. Meskipun yang mereka hadapi bukan hanya perkara kemudian penentangan yang bersifat penolakan, tapi juga penentangan bersifat ancaman, bahkan sampai kepada pembunuhan. Itu yang mereka hadapi. Tapi itulah kemudian perbedaan antara kita dengan mereka. Si Rasul mengatakan khairul qurun qarani tsumma yalunahu. Sebaik-baik masalah masaku, kata Rasulullah SAW. Itu masa beliau dan para sahabat-sahabat yang mulia. Lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya terus berjalan sampai hari ini kepada kita, insyaallah. Artinya bahwasanya generasi selanjutnya adalah generasi yang tidak akan mungkin bisa menyamai, apalagi menandingi generasi-generasi terdahulu, tidak akan mungkin bisa. Akan ada terus penurunan-penurunan daripada skala kuantitas maupun dari skala kualitasnya. Meskipun kuantitasnya mungkin kita jauh melampaui mereka. Jumlah kita sangat banyak. Jumlah mereka dahulu tidaklah sebanyak kita. Tapi dari sisi kualitas tidak akan mungkin bisa menyamai. Perjuangan dakwah mereka luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Mereka mengalami mungkin kelelahan secara fisik, ya. Tapi secara mental mereka tidak pernah ada kata lelah. Terus berdakwah, terus berjuang sampai berkalang tanah. Itu yang mereka lakukan. Karena tujuan yang mulia yang mereka ingin lakukan. Apa itu? Ini menjadi satu amal yang akan mereka tinggalkan, menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya, meskipun mungkin ya kan, yang mereka lakukan diterima mungkin tidak oleh sebanyak orang yang hari ini hidup bersama kita. Ya. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia, misalnya Abu Hurairah, misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lain yang nama-nama mereka banyak disebut ya hari ini ketika kita membaca hadis Rasul Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa lelah ketika menyampaikan dakwah risalah ini kepada umat, ya, sehingga nama-nama mereka terabadikan kepada kita sampai hari ini. Pada mereka adalah orang yang lelahnya jangan tanya, melampaui lelahnya kita hari ini. Mereka dulu lelah fisiknya. Kalau kita hari ini tidak hanya lelah dari sisi fisiknya, kita juga lelah secara hayati. Ini yang parah. Ya. Kalau lelah fisik mungkin kita bisa sekedar ya, kalau Kang Asep jalan-jalan ke Karangasem, ke Bedugul, lelah fisiknya mungkin terobati. Tapi lelah hayatinya ini yang luar biasa lama proses untuk kemudian mengembalikannya sehingga kemudian rasa lelah itu kemudian hilang. Maka itulah mungkin yang akan kita laksanakan di tanggal 13 September nanti ya. Ada kemudian
untuk ya menghilangkan lelah yang hayati ini. Ya. Meskipun si hati mungkin tinggal lelah-lelah ya. Ini yang berat seperti itu. Ini tantangan dakwah kita ke depan. Kenapa? Karena emang tadi kita manusiawi nih. Seorang dai ya yang mereka juga manusia. Jadi bukan cuma rocker manusia ya. Ustadz juga manusia gitu kan. Ya, bisa apa? Bisa lelah, bisa capek, bisa marah, bisa kecewa. Ya, itu manusiawi seperti itu. Pun sama. Mad'unya umat yang diseru juga sama tuh. Juga bisa mengalami tadi kelelahan, kebosanan, keboringan. Ya, ketika menghadapi mungkin dunia dakwah ya kan yang dengan berbagai macam bentuk karakternya, isinya, juga para ustadznya ya mungkin kadang-kadang bikin boring seperti ini. Apaan sih nih si ustadznya nih ngomongnya nggak jelas, atau ada yang menganggap mungkin ustadznya ini ustadznya nih radikal ini ustadz ini ya, ustadz ini kayaknya kurang bisa diajak bekerja sama ini ya, kurang bisa menyenangkan untuk didengar gitu ya kan, maunya umat ini juga maunya yang enak-enak dong gitu loh, masa sih dikit-dikit haram gitu seperti ini, bikin lelah aja nih jauh-jauh datang kajian ya, ustadznya kok cuma begini aja seperti itu. Ada yang begitu. Ini memang dua hal yang mungkin saja tidak bisa ketemu nih kalau ternyata ekspektasi yang diharapkan dari pertemuan, dari kajian hanya sebatas sesuatu yang menyenangkan. Sekali lagi kita ini sedang berharap untuk mendapatkan kebenaran, bukan sekedar mendapatkan pembenaran. Kalau sekedar mendapatkan pembenaran, mungkin kita akan mencari orang-orang hanya menyenangkan saja, ya, sehingga dapat penghiburan di situ. Jadi, waalaikumsalam. Jadi hiburannya menghilangkan lelah kita. Tapi mungkin bukan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terarah dan tercerahkan. Justru mungkin kita menjadi orang-orang yang kemudian tergelincirkan hingga akhirnya lebih parah dalam kegelisahan. Itu jadinya. Jadi dai-nya lelah karena beban tanggung jawab. Kenapa harus menyampaikan dakwah masalahnya? Ini perintah Allah kan? Ini perintah Allah. Ya. Nahnu du'at ala abwabil jannah. Kita ini semuanya dai. Dai apa? Yang menyuruh kepada pintu-pintu surga. Makanya surga bukan sesuatu yang kemudian mudah diraih. Dia sesuatu yang isinya adalah basyirau wa nadhira. Itu isinya surga tuh. Untuk menuju ke surga ada ajakan yang berisi tentang sesuatu kabar gembira yang menyenangkan, berupa ajakan-ajakan dakwah, perintah-perintah yang kalau dilaksanakan dapat balasan yang luar biasa nikmatnya, dan juga ada ancaman di situ. Ini loh kalau dilakukan dosa loh. Ini loh kalau dilakukan laknat loh. Ini loh kalau dilakukan nanti neraka loh. Itu sesuatu yang menyeramkan. Ini tanggung jawab seorang dai. Ya, jadi ekspektasinya apa? Harapannya supaya orang yang mendengarnya menerimanya. Bukan sekedar kemudian menyimpan dalam hatinya, tapi melaksanakannya, itu harapannya. Tapi perkaranya tidak semua mad'u atau umat yang mendengarnya itu kemudian bisa langsung mengiyakan. Tidak sedikit kemudian yang tidak hanya sekedar mengabaikan, tapi bahkan kemudian tadi mengingkari, bahkan mungkin berpaling daripada sang dai seperti itu. Ini menjadikan kemudian dai itu merasa lelah. Sekian lama ngajakin, sekian lama dakwah, sekian lama kemudian berceramah, kok ya gak ada yang ikut gitu kan, gak ada yang nurut, gak ada yang manut, yang ada malah kemudian melabeli. Itu ustadz radikal, itu ustadz wahabi, itu ustadz garis keras. Lah gimana gak lelah hayati ustadznya, ya. Lelah. Itu yang dialami oleh para asatid kita. Lah jamaahnya kewalahan gitu kan. Dia mungkin mendengar sesuatu yang indah dari ustadznya tentang wah surga luar biasa dengan isinya para bidadari gitu ya Jo ya. Bidadari yang cantik-cantik bermata letik jelinta gitu kan. Pengen masuk dong gitu kan. Tapi ternyata fenomena hidup yang dihadapi
itu kayaknya bakal menyulitkan untuk bisa langsung mengarah ke surga gitu kan. Ternyata tidak seindah seperti itu. Kata Ustadz ya, kalau kita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan gitu kan, kemudian sedekah, infak, terus mati dapat balasan besar bisa masuk surga. Ternyata kagak seperti itu ternyata hidup itu. Ternyata semakin taat kepada Allah, lah kok ujian semakin berat. Ya, capek rasanya. Ya kan? Capek. Jadi yang dihadapi ternyata kompleks. Tidak hanya perkara yang kemudian langsung nih jalan pintas dengan taat, dengan ibadah langsung masuk surga, tapi ternyata menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Ini seringkali menjadikan kemudian mereka umat ini itu merasa capek. Lah kalau begini terus kapan nih? Ya. Maka tidak sedikit di antara umat atau madu'u ini yang satu sisi, satu waktu mungkin mereka bisa jadi orang yang menurut, mengikut gitu kan, yang mau taat melaksanakan perintah Allah dengan arahan, dengan bimbingan para dai. Ya, tapi di momen tertentu ketika kondisinya berubah ternyata mungkin tadinya dalam kondisi yang senang, tenang, damai, tentram gitu kan. Duitnya ada, semua bisa terpenuhi. Mereka jadi orang yang taat tapi pada posisi yang tertentu ketika mungkin diuji oleh Allah dengan kondisi yang susah, tiba-tiba mereka kemudian berbalik, berpaling. Ya. Maka mereka lelah menghadapi kehidupan, dai-nya lelah melihat kenyataan ternyata madu'unya atau umatnya kok nggak bisa istiqomah gitu loh. Waalaikumsalam. Yang terkesan apa? Capek ngomongnya bolak-balik, babnya itu aja gitu kan. Babnya itu aja, nggak berkembang, tidak bertambah, tidak bergerak, tidak berpindah. Ya. Pertanyaannya putar kaset lagi. Yang ditanyain itu lagi. Pada bab kita rasanya sudah harus berpindah. Kenapa? Karena emang yang dihadapi oleh umat itu perkaranya masih berkaitan dengan di situ saja. Belum bisa berkembang, berpindah. Tapi umatnya berharap lebih dari dai-nya, ingin berharapnya lebih gitu kan. Tidak hanya menyampaikan tentang katakanlah nih loh teori kehidupan yang kalau dijalankan akan bla bla bla, tapi mereka inginnya harapannya apa? Ustadznya tuh ngasih solusi gitu loh. Bukannya cuma sekedar teori yang diomongin. Jadi antara kemudian harapan dengan ekspektasi yang mereka dapatkan kok yang nggak sebanding, nggak seimbang. Itu yang menjadikan umatnya lelah, ustadznya lelah. Ya, terakumulasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita hadapi sekarang. Ya, saya begitulah. Ya, jadi ustadznya punya target dakwah yang tinggi. Ya kan, ini harapannya nih kita nih. Ya, misalnya nih di Duta Iman nih harapannya punya orang-orang yang kita akan bina dia. Tidak hanya sebagai orang yang mendengar, tapi suatu hari akan bisa menjadi orang yang menyampaikan. Itu target daripada dakwah kan begitu. Dan Rasulullah SAW ketika beliau kemudian menyampaikan risalah dakwah kepada kaum muslimin di kota Makkah, langsung beliau bikin apa? Markas dakwah. Di mana markas dakwahnya? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas dakwahnya. Rasul sadar betul tidak akan mungkin bisa kemudian berjuang sendiri, harus mempersiapkan generasi pelanjut, mempersiapkan kader di situ. Sama dengan Duta Iman ini. Jadi semua yang hadir di sini adalah kader nih. Kenapa? Karena bahas tadi nahnu du'at ala babil jannah. Kita ini semuanya dai loh, yang tugasnya sama menyuruh kepada pintu surga. Setidaknya mulai dari skala yang paling kecil. Siapa? Ku anfusakum wahlikum nara, dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluargamu. Jadi masing-masing kita sekarang mungkin menjadi seorang yang diseru sebagai umat, besok mungkin menjadi dai yang menyeru umat, akan mengalami hal yang sama. Capek menjadi umat, lelah menjadi dai. Gitu. Jadi ekspektasi tinggi, target dakwahnya tinggi, tapi energinya terbatas. Ya kan, maunya nih dakwahnya sampai kemana gitu, Jatiluwih gitu kan misalnya, pulang-pulang kelelahan. Ya, pulang-pulang udah kelelahan nih, padahal masih ada berapa tugas lagi gitu kan. Ya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kalau Kang Asep tuh sampai kemana Kang Asep? Ke Bedugul ya dakwahnya, masya Allah. Ya.
Terus ada yang tadi sampai ke pantai tapi tiduran di situ. Itulah kita. Ya, targetnya tinggi tapi energi terbatas. Juga kemampuan dari sisi kapasitas dan kualitas. Nah, ini pentingnya. Ya. Ini. Kita ingin menyampaikan banyak hal kepada para umat nih. Mad'u ya. Tapi kemampuan terbatas. Belum paham. Ya, banyak hal belum difahami. Mungkin hanya satu bidang yang dikuasai, yang lainnya tidak. Tapi tuntutan umat itu luar biasa. Kan ustadz, masa nggak tahu sih? Ya kadang gitu kan. Jadi kadang ustadznya ditanyanya pokoknya kudu harus bisa jawab aja gitu loh. Itu umat tuh maunya gitu tuh. Egois umat itu. Umat egois dia. Kan ustadz, masa nggak tahu sih gitu loh. Ini kadang-kadang tidak difahami oleh umat. Jadi ustadznya misalnya ngajarinnya babnya akidah, ditanyain fikih gitu kan. Kan kelimpangan ustadznya. Fokusnya akidah nih. Gitu. Beda ya. Kalau zaman dahulu Rasul SAW bisa menjabarkan seluruhnya. Para sahabat bisa menjelaskan sebagian besarnya. Kalau ustadz hari ini kan mereka fokusnya di bidang tertentu. Kadang ada memang ustadz-ustadz yang mereka kuasai banyak hal. Tapi tadi ya bukan berarti harus betul-betul sampai detail gitu ya. Mereka garis besarnya tahu lah. Tapi tidak sedikit yang kemudian ternyata hanya sebatas menguasai satu bidang saja gitu. Ya kan? Kenapa? Karena tadi mungkin fokusnya di situ, dia kecenderungannya seperti itu. Ya itu bukan hal yang bukan aib itu, tidak, itu bukan aib. Karena para sahabat-sahabat yang mulia pun sama sejatinya. Mereka duduknya bersama-sama Rasul Muhammad SAW, sama nih gurunya yaitu Rasulullah SAW. Tapi keahliannya ternyata bidangnya beda nih. Abu Hurairah ahli hadis, menghafal hadis gitu kan. Ibnu Abbas ahli tafsir dia. Ya kan? Nanti sahabat yang lainnya ada yang ahli perang gitu kan misalnya. Strategi dan lain sebagainya, ada diplomasi. Padahal duduknya sama Rasul, kenapa nggak sama seragam ilmunya? Karena kecenderungannya beda-beda. Sama kayak antum sekarang duduk di depan anak hari ini gitu kan. Ya, sama yang disampaikan, tapi mungkin kecenderungannya beda nih. Ya kan? Satu ahli ini, satu ahli itu gitu kan. Beda-beda. Kenapa? Tadi daya tangkapnya. Maka tuntutannya kepada ustadz tadi dari para umat ini, pokoknya kan ustadz kudunya begini, ternyata ustadznya kagak bisa. Ya, gitu kan. Capek deh gitu. Capek deh gitu kan. Udah jauh-jauh datang kemari kajian, kok ustadznya nggak bisa jawab sih? Kok kagak tahu sih? Ini bukan aib ya. Malaikat Jibril saja jauh-jauh datang dari langit tuh. Ya, datang menjumpai Rasul. Nanya sama Rasul. Ya, mata sah, kapan kiamat? Kata Rasul, ma mas'ulun an habi alamin nasal. Kan kudunya yang nanya lebih ngerti. Kenapa nanya ke gua gini bahasa gitu nih. Gua kagak ngerti ini gitu loh. Lu kudunya lebih ngerti gitu maksudnya. Kan antum dari atas, dari langit langsung harusnya lebih tahu tentang kiamat kan. Kenapa nanya ke ana gitu loh. Rasul nggak tahu. Dan itu bukan aib loh. Ini Rasul loh yang mendapatkan wahyu. Nggak tahu. Jadi jangan tanya ketika Ustadz bilang, maaf nggak tahu, terus Ustadznya payah. Belum S2. Ya, kalah sama jadi sudah S3, S3 kan. Ya. Belum S2, S1 belum, sudah S3 dia. Itu yang seringkali menjadikan kemudian ya umatnya capek ikut kajian, lalu ustadznya juga lelah gitu kan, nggak nyambung masalahnya karena ekspektasi yang tinggi tadi seperti itu. Nah, ini realita dakwah ya. Jadi kondisi dai dan jamaah itu seperti itu. Allah nyatakan dalam surat Ali Imran 154 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusum yadhunnuna billahi ghairal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan segolongan yang lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ya, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dai itu ya karena lelahnya apa? Karena tadi beban dakwah dan kritik serta tuntutan umat. Ya, beban dakwahnya tinggi nih. Tapi jamaahnya banyak kritik aja, banyak tuntutan aja.
Kan kudunya ustadz harus begini, harus begitu. Nanti ustadznya begini, kok ustadz begitu sih? Gitu kan. Dikritik. Kemudian jamaahnya lelah. Kenapa? Karena tekanan hidup. Ya kegelisahan dan ekspektasi tinggi pada para dai. Maunya tuh dai itu ya, ya kudu ngerti gitu. Kan kita tuh tidak hanya butuh nasihat, tapi juga konkretnya, realnya nih, jalan keluarnya mana nih? Ya gitu loh. Itu tuh. Artinya apa? Keduanya rentan berburuk sangka nih. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada yang lainnya, satu sama lain. Ini kayaknya jamaah ini kayaknya cuma datang doang. Ini cuma bukan buat kajian kayaknya nih. Biar bisa ketemu yang lainnya, biar gibahan bisa nih. Gitu. Terus kata jamaahnya pula gini, ustadznya ini cuma anu doang nih, gimmick doang ini. Gitu. Omdo, omon-omon toh ustadznya nih. Bahkan akhirnya bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ustadznya tuh loh, kalau kita jadi orang yang sholat, ya kan kata Allah kan dalam surat Al-Qur'an ayat 4, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khawf," gitu kan. Maka sembahlah Allah yang memiliki Baitullah. Nanti Allah akan kasih kamu makan loh ketika kamu lapar. Pasti rasa aman loh. Buktinya loh. Wah, aku udah jalanin, kata ustadz tuh udah sholat 5 waktu, sholat tahajud. Kok ekonomi masih seret aja nih? Ya. Masih kemana-mana juga masih nggak ada rasa amannya nih. Was-was gitu kan. Takut-takut. Berarti kan nggak sesuai tuh ya. Jadi berprasangka buruk tidak hanya kepada dai-nya atau dai kepada umatnya, tapi bahkan kepada Allah. Kalau kayaknya janjinya Allah tuh kayaknya gak benar gitu jatuhnya. Ini ngerinya nih. Ini ngerinya. Ini bahaya nih. Kalau sudah seperti ini bahaya sekali. Ya lununa ghairil haq. Mereka menyangka dengan sangkaan yang salah. Baik kepada Allahnya maupun kepada masing-masingnya. Jadi semuanya sama lelah jatuhnya itu. Lelah dan capek. Dan kalau bicara tentang lelah fisik, ya bukan cuma kita ya, kita banyak banget ya. Tapi kita akumulasi fisik dan hayati itu masalahnya. Nabi juga pernah secara fisik pernah lelah, ya kan? Tidak hanya Nabi Muhammad ya, Nabi Musa juga pernah lelah tuh, dia menghadapi umatnya. Ya. Disebutkan nanti di dalam hadis Ibnu Hibban sampai Rasul itu berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi yuhzinuni, kata beliau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan yang menyedihkanku, dari rasa lelah yang menyedihkanku. Ya. Ini manusiawi lelah itu. Sekali lelah itu manusiawi. Tapi jangan dijadikan alasan untuk kemudian berhenti. Sampai Rasul juga mengatakan saking beratnya bebannya ketika dakwah itu. Kata beliau, Allahumma hatta mata. Ya Allah, sampai kapan ini akan begini ya Allah? Ya kok umatku gini-gini aja nih. Tapi sampai kapan? Tapi Rasul bukan berarti kemudian berhenti. Ya, tidak. Ini sebagai bentuk beratnya beban, tapi tidak menjadikan beliau berhenti. Sampai kapan ini? Tetap menjalaninya. Ini Nabi loh. Bahkan Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan, Al-Maidah 25 disebutkan, beliau berdoa saking lelahnya. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baina wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak kuasa kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Maka pisahkan antara kami dengan orang yang fasik. Ini orang ya Allah umatnya banyak tapi kok begini semua gitu loh. Wes pisahin aja ya Allah gitu loh. Jadi kita ingat kisahnya di surat Al-Maidah Al-A'raf 138 misalnya. Bagaimana ketika Bani Israel diseberangkan di Laut Merah, mereka diselamatkan dan mereka menyaksikan bagaimana musuhnya Fir'aun dibinasakan. Bukannya tambah taat kepada Allah, malah minta, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bisa nggak dibuatkan buat kami satu patung berhala buat kami sembah? Bayangkan. Siapa yang gak lelah menghadapi kaum kayak gitu? Ya, ente sudah tunjukkan bukti yang luar biasa nih loh, nih buktinya, nih dalilnya. Tetap aja ngeyel. Kadang-kadang gitu kan. Kadang begitu. Udah jelas nih dalilnya begini, sudah jelas. Udah ngerti, tapi masih bisa gak begini? Tetap. Terus ustadznya kudu kayak apa? Kalau gak lelah dia. Rasul pun sama, para nabi pun sama. Ya. Bahkan ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ya, meninggalkan kaumnya, lelah menghadapi kaumnya. Kok ada kaum kayak gini nih? Ini manusiawi ini. Ya. Kok ada? Diutus Nabi di tengahnya mengajak pada kebaikan, mereka melihatnya, menyaksikan mukjizatnya. Lah kok masih gitu loh?
Kok masih? Manusiawi. Ya sama dengan kita hari ini mengalami kelelahan yang luar biasa. Ya. Tidak hanya secara fisik tapi juga psikis. Kalau fisik kelelahannya mudah diatasi, tidur, ya pergi ke pantai, tidur di pantai, hilang. Ya kan? Hilang lelahnya. Sebentar, sejam 2 jam hilang kan lelahnya? Masih lelah. Tapi kalau hayati yang lelah, wah lama prosesnya. Ya itu yang disebut perlu healing itu tuh. Ya perlu healing. Ya. Jiwanya yang lelah itu loh. Ya. Stres jiwanya. Tertekan dia. Karena kelelahan itu menghadapi sesuatu yang tadi nggak bisa diterima dengan mudah oleh jiwanya. Ini dihadapi. Itu bahaya. Ya. Bahaya itu. Makanya kalau orang lelah dari sisi fisik, itu penyembuhannya mudah, cepat, dan insya Allah efektif. Bisa hilang total. Tapi kalau sudah hayati yang lelah, itu meskipun kemudian diupayakan bagaimanapun, dia mungkin kelihatannya kembali tapi tidak semurni sebelumnya dia. Ya. Ada jejak kelelahan yang parah di situ. Yang bisa suatu hari akan timbul kembali. Itu maksudnya. Jadi dari sisi mental dan rohani itu bedanya apa sih? Kalau mental itu dia adalah merupakan sikap yang susah merubahnya. Bisa tapi lama dan bisa kembali lagi. Kalau rohaninya itu tadi sifat yang dia spontan bisa berubah. Gitu loh. Tidak sabar menjadi sabar itu bisa berubah. Tidak bersyukur menjadi syukur itu bisa berubah cepat. Ini yang kemudian perlu kita lakukan. Maka pentingnya kita memahami. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah yang lelah antara harapan dan kekecewaan. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Emang manusia itu diciptakan dalam kepayahan. Suka nggak suka. Sekuat apapun antum pernah merasakan payah atau lelah. Pasti. Ya. Jangan bilang enggak. Dari sisi fisik loh. Apalagi dari sisi kemudian hayati. Cuma hayati ini sesuatu yang memang dia lebih susah untuk kemudian dibuat lelah. Kecuali memang kondisinya memang luar biasa dahsyatnya. Ya. Kalau sekedar fisik mah, antum lari-lari sebentar, lelah gitu kan. Atau angkat beban, lelah. Tapi kalau hayati emang susah. Tapi susahnya bikin dia lelah itulah kemudian mengembalikan kepada posisi primanya juga bukan hal yang mudah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Allah ciptakan seperti itu. Juga dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21 Allah nyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massal syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Ya, keluh kesah. Apabila timpa kesusahan dia berkeluh kesah dan apabila mendapatkan kebaikan ia menjadi kikir. Ini manusia nih. Ya, dikit-dikit ngeluh, kok payah, kok susah, kok berat ya. Lelah rasanya, capek rasanya. Ini manusia nih. Ya. Kalau dapat kebaikan, wah, dia kikir. Dapat kesulitan sedikit, ngeluh aja gitu kan. Ini manusiawi. Ini dia bisa mengeluh kepada siapa saja atau tentang apa saja. Termasuk juga tentang ustadz yang mungkin dia jadikan sebagai sumber untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Atau ustadz ini kebalikan juga kepada mad'unya. Bolak-balik anak ajarin bertahun-tahun begini aja. Kayak berkembang-kembang misalnya. Ada gitu. Sehingga dia merasa lelah, akhirnya apa? Ditinggalkan jamaahnya atau mad'unya atau umatnya tadi. Nah, ini. Kenapa? Karena jamaah sering kecewa, dai-nya tidak memenuhi ekspektasi mereka tadi. Harapannya tinggi, melambung, tapi ustadznya
kok gitu sih, ya kan? Kok begini sih? Kok cuma ngomong aja sih? Gitu. Nah, ini terjadi nih. Maka yang harus kita lakukan adalah umat itu harus tahu kapasitas dai. Di surat Tahrim ayat Allah nyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Artinya lihat nih. Seseorang itu layak untuk menyampaikan ke orang kalau dari sisi pribadinya dia sudah sanggup memenuhi kewajibannya. Dia lihat tuh, dirimu dulu kata Allah kan. Kalau kita lihat pada dirinya ternyata tidak ada hal seperti itu, ya jangan berharap banyak gitu maksudnya. Jadi harusnya umat itu nyadar, berkaca, lihat tuh. Ya, mau dapat ustadz yang bagus tapi ternyata ustadznya kok ternyata kalau bahasanya apa? Ya tadi dia NATO gitu kan. No action talk only gitu kan. Pandai berbicara tapi ternyata katanya suruh jujur tapi kok ustadznya misalnya gitu ya. No comment kalau itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita. Jadi lihat kapasitasnya baru kita bisa kemudian berharap gitu maksudnya. Lihat Rasulullah SAW misalnya. Rasul itu diutus oleh Allah SWT. Beliau tidak hanya sekedar kemudian mendakwahkan tentang bagaimana orang menghamba kepada Allah, tapi juga tentang mengajarkan bagaimana kesempurnaan akhlak gitu kan. Maka Allah bilang tuh di Al-Quran surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah benar-benar ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Artinya apa? Rasul itu pelaku utamanya. Jadi Rasul tidak pernah sekedar ngomong ayo jujur, ayo adil. Rasul tuh orang sudah paling jujur dan paling adil, itu maksudnya. Ya. Ayo penuhi janji, Rasul orang yang paling memenuhi janji. Jadi kuangfusakum tadi lihat kalau mad'unya atau umat ingin dapat hal yang lebih daripada ustadznya, lihat ustadznya itu pantas tidak diharapkan supaya kita dapat lebih dari dia. Ya. Kalau cuma pandai berbicara, banyak di luar sana orang yang pandai berbicara. Seperti itu. Tapi yang utama adalah apakah dia menerapkan. Seperti itu. Ya, sama dengan seorang bapak misalnya ngelarang anaknya ngerokok, ini bapak ngerokok apa enggak gitu. Kalau bapaknya masih ngerokok berarti belum layak. Meskipun nasihatnya benar ya. Tapi kan anak akan mengambil lah. Gitu ya. Enggak susah maksudnya. Itu. Jadi ini susah dia. Itu. Kemudian itu kapasitas. Kemudian dai-nya dia harus menyampaikan juga jangan kemudian terkesan memaksakan. Ya, pokoknya gitu ya. Harus ini. Enggak ada metodenya tertentu seperti ini. Dalam surat misalnya An-Nahl 125 Allah nyatakan 125 ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan kata Allah. Serulah orang atau ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan ilmu yang difahami, yang dimengerti dan sudah diterapkan, itu hikmah. Dan mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Jadi isinya jangan kemudian menghakimi, mencaci, memaki, merendahkan, tapi dengan nasihat yang baik. Ada ajakan di situ, ada harapan, ada tuntunan di situ ya, bimbingan di situ. Dan jadilhum billati hiya ahsan. Kalau sampai kemudian ketika mengajak ada perdebatan ya kayak sama Bu Ana misalnya itu perdebatan gitu kan, bantah-bantah gitu. Itu bisa membantah dengan cara lebih baik gitu loh maksudnya. Jangan kemudian kalau orang nggak punya ilmu kan kapasitas bisa gini. Kalau misalnya ada orang yang nyampaikan sesuatu dia nggak punya, tidak memahami ilmunya, ketika dibantah pokoknya gitu. Nah, itu. Pokoknya gitu. Kalau enggak, awas. Enggak begitu. Ya kan? Jadi harusnya kalau dia bisa punya memahami, dia akan menjawab dengan cara yang lebih baik. Ahsan, dengan alasan ini loh dalilnya, ini loh hadisnya, ini loh Qur'annya, ini loh ayatnya, ini loh penjelasan ulamanya. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Jadi caranya juga harus halus. Karena kadang-kadang umat kan tidak paham tentang cara seperti itu, maunya pokoknya begini, ya.
Itulah dakwah itu di situ. Dinamisnya begitu. Jadi bahasa gini, kita jangan ikut kepada jamaah kalau emang itu salah. Tapi kita mengarahkan mereka supaya mereka berbenah, menuju ke arah yang benar. Jangan kalau bahasa gini, dah saya ngalir seperti air dulu. Gak ada, dakwah itu gak seperti itu. Kita mewarnai, bukan diwarnai. Tapi kan kalau gak begitu nanti mereka gak bisa kita dakwahi. Gini, kita harus istiqomah di atas kebenaran. Kalau sejak awal kita kemudian mengikut, suatu hari kita berubah, kita akan dibilang sebagai orang yang oportunis, ya kan? Atau munafik. Kemarin ngikut, sekarang enggak, gitu kan? Itu hati-hati, berbahaya bagi dakwah. Di awal harus tegas, meskipun resikonya, ini yang ini nih radikal saat ini, keras nih, garis kerasnya. Itu urusan mereka. Kenapa? Karena tugas dakwah kata Allah kepada Rasul apa? Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhir. Kami tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali hanya sebatas apa? Menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ma anta alaihim bihafiz. Kamu enggak ada urusan untuk menjaga mereka ya, memastikan mereka nerima dakwah itu enggak ada. Tugasmu cuma nyampaikan. Perkara mereka terima enggak terima itu urusan mereka. Itu maksudnya. Ya, harus tegas kita sampaikan. Jangan abu-abu. Itu risiko ya. Itu resikonya. Nah itu menjadikan apa tadi? Ekspektasi daripada jamaah kepada ustadznya kok nggak sesuai seperti apa mereka inginkan. Dai-nya pun kadang-kadang begitu. Ternyata ya. Ini. Maka sampaikan dengan lemah lembut. Kalau tidak maka jamaahnya akan lari seperti itu ya. Artinya apa lemah lembutnya? Bukan kemudian mengikuti arus tapi dengan hujah yang benar, yang kuat, dengan penyampaian kalimat-kalimat yang tadi tidak menistakan, tidak kemudian merendahkan, tidak juga kemudian menghakimi, tapi memberikan arahan seperti itu. Di Al-Imran 159 juga lah nyatakan misalnya fa ima rahmati minallah lintalahum wa lakum tafaddan ghalidul qalb lang faddu min khaliq. Jadi maka berkat rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi sama dai juga gitu. Cuma ada dai yang kadang-kadang tidak sabar karena lelah tadi. Ya, ini bolak-balik yang diharapkan pembenaran gitu ya. Jadi yang diharapkan dari jamaah inilah pembenaran dari ustadznya, sehingga kalau belum seperti apa yang mereka harapkan masih kejar terus. Ada gitu kan jamaahnya masih kejar terus. Ustadznya kadang-kadang kan nggak bisa begitu. Sudahlah malas gitu kan. Ada begitu, lelah dia. Jadi karena lemah lembut itulah maka orang akan kemudian ini. Maka solusinya bagaimana? Supaya nih sama-sama nih artinya kelelahan dari umat, capeknya ustadz itu tidak kemudian menjadi masalah. Yang akhirnya apa? Hanya dari lelahnya fisik menjadi lelah hayati tadi. Kan bahaya nih. Kalau ustadznya sudah kena mental kan repot nih. Ya. Parah. Kenapa? Karena ustadz itu menjadi orang yang didengar nasihatnya. Kalau yang ngasih nasihat sudah kena mental kan repot. Iya kan? Repot. Bisa ngaco nanti arahannya nih. Maka bagaimana caranya? Pertama bagi dai, dia harus mengatur skala prioritas. Ya, jadi pertama ada keseimbangan, ada tawazun di situ. Ya. Artinya ada cukup prioritas istirahat dan prioritas diri dikembangkan. Jadi hadisnya Rasul mengatakan nih, inna linafsika haqqan wa inna lirabbika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, kata Rasulullah SAW. Di Bukhari ya. Sesungguhnya dirimu punya hak loh. Rabbmu juga punya hak atasmu. Maka berilah setiap pemilik itu hak-haknya sesuai dengan kebutuhannya. Ada hak di sini. Artinya apa? Kamu punya hak, maksudnya apa? Kamu juga perlu istirahat. Ya. Perlu rehat. Jangan terlalu sibuk kemudian ngurusin umat, akhirnya kamu stres di situ. Ada istirahat. Allah juga punya hak. Diatur nih. Abu Darda ketika dia
diketahui oleh oleh Salman Al Farisi ternyata menyebabkan istrinya jablay itu kan. Ini benar kisahnya, istrinya jablay itu, jarang dibelai gara-gara serius nanti baca kisahnya tuh. Ya, jadi dengerin jadi ya. Jadi dia setiap hari puasa sunnah. Setiap malam sholat malam. Akhirnya istrinya jarang dilus-lus. Laporlah istrinya. Lapor kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul gini, kamu punya hak, keluargamu punya hak, Allah juga punya hak. Akhirnya sampailah terjadi puasa Daud itu kan. Jadi kamu hanya boleh puasa sebulan 3 kali aja ya, 3 hari. Ayyamul bid. Gak bisa ya Rasul, saya udah puasa setiap hari, masa sebulan cuma 3 kali? Ya sudah, kalau itu kamu tambahkan puasa Senin Kamis. Masih belum bisa ya Rasul, udah biasa setiap hari, ya udah Daud. Itu asal mulanya puasa Daud itu. Supaya apa? Supaya ada jeda sehari puasa, sehari tidak. Juga supaya apa? Itu tadi bisa bersama keluarga gitu aja ya. Yang manten baru soalnya. Masa saya ngomong sama Asep sih kan enggak ya? Enggak lucu gitu kan. itu. Jadi itu. Ini. Jadi atur skala prioritas dan juga tadi kita butuh istirahat. Itu dai-nya. Supaya enggak stres gitu lah maksudnya. Jangan umat tuh yang dipikirin, aja lelah kan? Pikirkan juga dirimu itu maksudnya. Mau jalan-jalan gitu ke pantai gitu. Oh enggak ya, buat yang lainnya. Itu. Kemudian tidak memikul beban sendirian. Ustadz itu kan terbatas. Dari sisi kemudian mungkin dia nggak bisa berbagi tempat di satu waktu yang sama. Kemudian tidak juga kemudian bisa menguasai seluruh hal yang beragam itu kan. Dia miskin menguasai satu hal, yang lainnya hanya sebatas ya katakanlah garis besar-besarannya seperti itu. Jadi dia berbagi nih, bikin komunitas. Maka Rasul kenapa bikin markas dakwah? Kan di sana Rasul itu membina para sahabat tidak hanya sekedar menjadi mad'u tapi menjadi dai. Ya. Di situ di markas dakwah di Darul Arqam ya, ketika di Mekah. Kemudian ketika di Madinah, hal pertama yang Rasul bangun apa? Ketika hijrah. Masjid Nabawi. Di sanalah umat dibina. Yang memasukkan Islam Raja Habasyah siapa? Ja'far bin Abi Thalib, bukan Nabi loh. Itu sahabat. Kenapa? Karena dibina di Darul Arqam. Jadi disiapkan jadi dai. Dakwah ke Habasyah kan, hijrah ke sana kan. Lalu dakwah ke Raja Habasyah. Raja Habasyah masuk Islam. Terus yang mendakwahkan orang ke Madinah masuk Islam semua siapa? Kita belum lahir. Ya. Mus'ab bin Umair. Seorang cowok yang ganteng. Kalau dia lewat, perempuan pada semua pada wah gitu kan. Lepek-lepek. Gitu kan. Itu Mus'ab bin Umair tuh. Hanya kurang dari setahun hampir semua orang Arab Madinah masuk Islam. Bukan Nabi loh. Jadi dipersiapkan memang. Jadi harus tahu diri nih. Jadi jangan semua mau dihandle sendirian. Bikin tim gitu loh. Kayak ada iman gitu kan. Bikin tim gitu loh. Supaya apa? Supaya pesan itu pertama tersampaikan. Yang kedua, berikutnya apa? Terlestarikan. Itu yang repot. Melestarikan pesan itulah. Kalau menyampaikan insya Allah sudah sampaikan, tapi melestarikan pesan itu artinya ada yang melanjutkan. Kenapa sih? Kalau itu kan ada, kalau kita di Indonesia dipunya itu bilang wali songo gitu kan. Kenapa dakwahnya tidak kemudian sampai selesai? Ya karena keterbatasan zaman dulu, mereka jarak yang jauh, media yang terbatas. Akhirnya apa? Dakwahnya ya skalanya tadi lingkungan saja. Akhirnya tadi belum sempurna itu. Makanya tadi bagi nih. Ya, bikin komunitas. Dan Allah bilang dalam ayat 2 itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kamu dan perbuatan baik dan takwa. Jadi ajak orang ya buat komunitas misalnya, sehingga apa dakwah itu bisa dibagi-bagi. Kamu ke sana ya. Kamu ke situ ya. Kamu yang ini ya, aku yang ini ya. Kan tersampaikan semua. Jangan semuanya one man one show gitu kan. Giliran misalnya kajian hadis dia lagi,
Fikih dia lagi, Quran dia lagi, warisan dia lagi, sampai urusan yang macam-macam dia lagi. Kan boring jamaahnya. Meskipun katakanlah dia mungkin bisa menguasai semua, tapi kan di situ doang, tempat lain gimana dong? Gitu maksudnya. Kan yang lain juga butuh kan? Itu. Yang lain juga perlu. Maka tadi berbagi peran. Ya kan. Jody ke sana ya Joya gitu misalnya. Si Akbar ke situ nih, ya. Yusrol ke situ nih misalnya gitu. Pak Erik ke pantai. Iya, itu. Kemudian ini jadi ustadz itu pertama jangan berdasarkan pesanan. Opo jari ini umatnya nanti jadi ustadz wani piro. Ya, Allah bilang tuh di Al-Qur'an surat misalnya atau ayat ke-9 washtaro bi ayatillahi tsamanan qalila. Nanti mereka bisa jual ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Demi menyenangkan mad'unya. Ya kan? Ada yang begitu kan? Nggak boleh begitu. Lelah sendiri nanti dia. Mad'unya mah umatnya senang-senang aja. Wah kata ustadz tuh boleh ini, boleh itu, boleh. Ya akhirnya lelah sendiri dia. Dia merasa beban nih. Ustadznya sampaikan yang benar gitu loh. Jadi jangan sampai membuat dai itu kemudian mengorbankan prinsip keyakinannya demi hanya sebatas menyenangkan umatnya. Lelah nanti dia. Lelah dia nanti. Maka bagi peran tadi kemudian kuasai prinsip-prinsip dasarnya, jangan sampai kemudian terpengaruh. Nah, dakwah itu berat loh. Dakwah itu isinya dua. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu dakwah. Kalau cuma ngajak-ngajak tuh, ayo kita sedekah, ayo gampang, nggak ada tantangannya. Paling tantangannya cuma ditolak. Tapi kalau berani ngebilang ini haram, ini dilaknat, oh itu, ini ustadz si paling punya surga gitu kan. Ya surga. Gitu ya. Itu biasa di kan. Ini. Lalu bagaimana dengan jamaahnya sendiri? Pertama, jamaahnya harus memahami ustadz itu bukan superhero. Ya, bukan. Ya. Ustadz itu manusia biasa. Ya. Maka karena dia bukan superhero, bagaimana? Ya, tadi fahami kelemahannya, pahami kekurangannya. Ya kan? Rasul saya mengatakan apa? Surah Al-Kahfi 110, innama ana basyarum mislukum. Tuh Allah bilang. Aku ini cuma manusia biasa seperti kalian loh. Bisa lelah, bisa payah, bisa marah, bisa sedih. Manusiawi itu. Ya. Jadi jangan terlalu berharap, wah ustadz enggak. Tadi dia bukan superhero. Ya, bukan superhero. Kalau kita posisikan ustadznya harus serba, ustadznya lelah nanti. Ya, capek dia. Itu. Yang pertama. Kedua, dai-nya, mad'unya, umatnya, ya harus membantu, bukan cuma menuntut, ya kan? Kita ini sama satu tim nih. Meskipun ada satu posisi sebagai pemberi nasihat, yang lain menerima nasihat, tapi perhatikan kata Allah, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Maknanya apa? Kita ini saling loh, saling mengingatkan, saling menasehatkan. Ya. Karena sekali lagi ustadz itu manusia, mungkin bisa lupa, bisa khilaf. Nah, kita punya peran tuh. Ustadz, tadi kayaknya ini deh, gitu. Kurang ngopi ya? Gitu. Ya, ada kopinya ternyata udah. Misalnya gitu kan. Ya. Jadi nggak apa-apa itu. Jangan posisikan seakan-akan tabu mengingatkan ustadz. Kadang gitu ya. Kita tahu nih ustadznya salah, tapi kalau mau ngasih tahu nggak enak, nanti kualat gitu kan. Lelah sendiri jadinya. Jadi itu tadi. Kita ini seperti kalbunian. Apa itu bunian? Bangunan. Ya sudah ba'dhum ba'dha, yang saling kuat menguatkan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Ini rumah ini nih. Kan unsurnya beda. Ada batu, ada pasir, ada paku, ada kayu, ada besi.
Ya kayunya kaku, batunya keras, besinya keras tapi masih bisa dibengkok-bengkokin. Pasirnya lembut, semennya halus, airnya sejuk. Semua punya sifat yang berbeda, jenis yang berbeda, tapi tidak kemudian saling menganggap pahalnya cek, recheck, cross check. Takutnya kalau kita cuma dengar dari satu terus kita kemudian pelihara di sini jadinya berprasangka buruk pada yang lainnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Karena Allah bilang surat Al-Hujurat ayat ke-6, in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai gara-gara kita terima mentah-mentah beritanya terus kita mengambil sikap, kasih komentar, kasih tanggapan. Terus ternyata salah. Kita jadi orang yang menyesal. Kenapa menyesal? Belum tentu tanggapan kita, komentar kita itu bisa kita klarifikasi. Karena orangnya mungkin sudah nggak mau lagi ketemu sama kita, membenci kita, mengusir kita, atau mungkin yang lainnya. Nyesel kita nanti. Dah, diam dulu. Iya, ini terjadi aja. Banyak kejadian. Iya, seperti itu. Banyak kejadian. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Dari ibu-ibu? Ibu-ibu. Tadi ibu dengan pantai, ke pantai nggak ada? Cukup? Oke, cukup. Ibu Ganden nggak ada nanya? Tadi saya lihat lagi nyanyi India. Iya, iya. Ada mau nanya? Saya mau nanya. Bismillah. Pertama Ustaz, bukan pertama sih, satu-satunya pertanyaan. Melihat dari hadis, ada beberapa hadis atau ilmu yang pernah saya dengar, di akhir zaman itu contohnya itu diangkatnya pemimpin-pemimpin yang bodoh gitu kan. Nah, melihat hadis ilmu ini, ya kan, saya pernah mengalami ketika pakai baju gamis, kebetulan sekarang enggak, bukan beberapa kali umat ini langsung ngecap, Ustadz ngajar apa, panggil Ustadz. Nah, dilihat dari risiko ini kan mudah banget bagi umat itu memanggil Ustadz padahal secara kapasitas dan kapabilitas itu masih belum, ya kan. Nah, juga beberapa kali pas Jumatan lah, Jumat itu banyak ustadz tuh cuma menyampaikan apa yang dia ingin tapi tidak melihat jamaahnya. Misalnya dia lagi kerja gitu kan, capek segala macamnya, tapi tidak menyampaikannya, kurang pas. Nah, ini bagaimana kita menanggapi ini? Yang pertama, maksudnya gara-gara tampil